Salam rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Di sini gudangnya Mustika Batu Badar Besi Ori. Oke saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang gelang batu badar besi Selonata. Ini ada gelangnya saudaraku. Gelang ini sebenarnya sudah dipesan saudara kita yang dari Malaysia. Namun gelang ini suruh bikinkan video agar lebih paham lah. Kata yang pesan seperti itu saudaraku. Gini saudaraku ya. Badar besi Selonata itu sudah banyak saya bahas dalam video-video saya yang sudah banyak sekali kita bahas saudaraku tentang jenis batu badar besi Selonata. Dan kalau menurut saya pribadi, kalau gelang kan ini saudaraku, gelang ini kebetulan ada 16 butir. Ini batunya ada 16 butir. Karena ya dibikin gelang saudaraku, jadi biar bisa dipakai lah. Di samping buat sarana media keselamatan, juga bisa digunakan buat terapi kesehatan. Dan yang jelas kalau batu-batu Selonata itu bagus saudaraku, batunya seperti ini saudaraku. Dia antik dan unik karena barangnya ori alam saudaraku. Ini ori alam, batunya ori alam, memang sudah seperti ini. Jadi gelangnya memang sengaja dirangkai lah, jadi biar bisa dipakai. Tuah dari gelang ini saudaraku sangat banyak sekali, karena itu tadi ada 16 butir. Jadi gini saudaraku, batu badar besi Selonata satu butir saja, kalau sudah aktif itu tuahnya sudah bagus. Apalagi kalau barangnya sebanyak ini. Ini ada 16 butir, berarti kan banyak. Jadi tuahnya sangat luar biasa. Kenapa kok sangat luar biasa Gus? Karena dia powernya digabungkan antara satu dan yang lainnya. Jadi tuahnya, powernya akan lebih kuat, akan semakin kuat. Seperti itu ya saudaraku. Biar si pemakainya itu bahasanya bisa langsung merasakan. Buat saudaraku yang punya kemampuan mau cek dan dicek, silahkan aja saudaraku, dicek, diterawang, dirasakan tuah dari gelang ini saudaraku. Sangat bagus sekali saudaraku. Apakah kalau yang gelang itu bisa sampai tataran anti silet Gus? Karena itu kan digabungkan. Itu kalau menurut saya pertanyaan yang sangat bagus saudaraku. Ada yang bisa, ada juga yang tidak saudaraku. Tergantung dari tuah batu tersebut. Kalau batunya, kalau seperti ini saudaraku, ini terus terang batunya per butir sudah saya seleksi satu persatu. Jadi dirangkai, dibikin gelang supaya bisa dipakai di samping buat sarana keselamatan, bisa juga digunakan buat terapi kesehatan. Kalau ini insya Allah saudaraku, kalau pakai silet baru meskipun di rambut, insya Allah tidak akan putus. Seperti itu saudaraku. Karena itu tadi saudaraku, karena dari bahannya memang sudah sortiran. Batu badar besi Selonata itu
jenisnya banyak saudaraku, cuman tidak semua batu Bader Psilonata itu bagus. Jadi kita juga harus paham lah bahasanya. Sebagai seorang spiritual itu pasti lebih tahu. Jadi batunya disoter dulu saudaraku. Sekiranya barangnya bagus, baru diaktifkan. Jadi kan powernya bisa kita rasakan. Setelah bagus kita aktifkan, pasti hasilnya akan lebih bagus. Kurang lebihnya seperti itu. Batu Bader Psilonata itu punya apa ya saudaraku, kelebihan tersendiri di antara jenis-jenis batu badar besi yang lainnya. Jenis-jenis badar itu kan yaitu tadi saudaraku, kalau di daerah Pati itu ada 11 jenis. Dia punya kelebihan juga punya kekurangan. Maksudnya dia menonjolnya istilahnya di mana itu fungsi dan tuanya dia ada sendiri saudaraku. Di situ saudaraku yang harus kita pahami. Cuma kalau saya pribadi sebagai seorang spiritual saudaraku, Bader Psilonata itu punya kelebihan. Biasanya kan gini saudaraku, orang kebal itu biasanya kan banyak sekali. Orang kebal itu banyak sekali. Ada yang menggunakan media ilmu, ada yang juga menggunakan media barang. Kan seperti itu. Tapi kalau batu Bader Psilonata itu pernah saya uji coba. Meskipun kita tes pakai senjata tajam lah. Dulu pernah saya uji coba pakai pisau. Pisaunya saya tancap-tancapkan ke tanah dulu 3 kali. Karena apa? Karena biasanya orang kebal kalau diasalkan ke tanah kan jebol. Waktu itu saya berpikir kalau jebol ya biar jebol, kalau enggak biar enggak. Jadi nanti kita biar tahu lah. Intinya kurang lebih seperti itu saudaraku. Tapi alhamdulillahnya batu Bader Psilonata selama saya punya, saya aktifkan kalau barangnya bagus meskipun ditancapkan ke tanah. Itu alhamdulillahnya tidak apa-apa saudaraku. Alhamdulillahnya meskipun senjatanya tajam itu punya kelebihan tidak apa-apa. Di situ saudaraku. Kok bisa begitu Gus? Kenyataannya memang seperti itu. Jadi saya bilang apa adanya. Kelebihan batu Bader Psilonata seperti itu saudaraku. Meskipun ditancapkan ke tanah itu tidak akan apa-apa. Kalau barangnya bagus dan barangnya aktif. Barang yang bagus itu yang bagaimana Gus? Barang yang bagus itu barangnya yang ori saudaraku. Barang bagus itu barangnya ori. Yang kedua, barang bagus itu bisa dirasakan tuahnya. Jadi si pemiliknya bisa merasakan. Seperti itu saudaraku. Apakah batu Bader Psilonata seperti ini ada kelemahannya saudaraku? Kalau kelemahan itu tidak ada saudaraku. Selama digunakan dalam hal-hal yang positif saja lah. Digunakan untuk kebaikan. Intinya seperti itu saudaraku. Karena apa saudaraku? Bila ada seseorang punya barang meskipun bagusnya kayak apapun, hebatnya kayak apapun, bila barangnya disalahgunakan itu akan menimbulkan sifat fatal saudaraku. Kalau disalahgunakan, pertama dia sudah melanggar hukum, yang kedua itu sudah tidak benar. Barang yang disalahgunakan itu tidak benar saudaraku. Karena apa ya? Karena kalau dibuat kejahatan kan gak pas. Kalau kita punya barang itu kan harusnya digunakan semestinya, sekedar buat sarana. Karena tidak ada manusia yang hebat. Barang yang hebat itu sebenarnya tidak ada saudaraku. Yang hebat itu cuma Allah, Tuhan kita yang maha pencipta. Itu yang hebat.
Kalau manusia itu bisanya hanya meminta, memohon. Kalau barang-barang seperti ini kan sekedar buat sarana, tidak ada niatan apapun lah bahasanya. Niatnya ya pertama ya buat media itu tadi, buat sekedar sarana, buat ageman. Kalau dipakai buat gelang kan bisa buat hiasan, bisa juga buat terapi. Jadi kalau kita pakai itu tidak hanya sekedar hiasan, tapi juga bisa buat terapi, agar kita bisa menjadi lebih sehat. Dan bisa juga digunakan buat sarana itu tadi, saudaraku, buat ageman keselamatan. Kalau kita cuma bawa barang-barang yang tidak ada tuahnya kan ya percuma. Buat apa gitu loh? Buat apa ya bahasanya? Buat gaya-gayaan ya percuma juga, uang barangnya juga tidak ada tuahnya. Kalau kita pakai ya mending yang ada tuahnya, yang bermanfaat, kan seperti itu. Apakah gelang seperti ini maharnya mahal, Gus? Kalau soal mahar, saudaraku, barang itu menyesuaikan. Sudah saya ingatkan berulang-ulang. Barang bagus dari dahulu itu sudah mahal. Sampai sekarang itu loh, saudaraku. Barang kalau bagus itu ya mahal. Menyesuaikan kualitasnya. Kalau barang bagus murah nggak ada, saudaraku, kecuali bikinan Cina itu, KW itu. Kurang lebihnya seperti itu. Barang bagus mikirnya murah, nggak ada, saudaraku. Kecuali kalau barangnya KW beda, barang palsu beda. Dia kelihatan bagus tapi murah, tapi kan percuma. Ngapain kita bawa barang palsu? Wong yang asli aja ada. Kan seperti itu. Karena orang-orang dahulu, nenek moyang kita, kalau bawa barang itu barangnya benar-benar ori. Jadi orang dahulu itu kan sakti-sakti, saudaraku. Banyak orang-orang sakti, orang-orang zaman dulu. Kenapa kok bisa? Karena kalau punya barang pegangan ageman itu barangnya benar-benar ori gitu. Kalau kita bawa barang sembarangan kan sekarang kan banyak itu beredar barang-barang palsu. Mikirnya maharnya murah. Setelah dibawa nggak ada tuahnya, nggak bisa merasakan. Buat apa kan seperti itu? Barang kalau bisa itu ori dulu. Kalau mahar itu menyesuaikan kualitasnya, saudaraku. Seperti itu ya, saudaraku. Ini tadi, saudaraku, tentang jenis gelang batu badir Biselonata. Tapi yang jelas batu badir Biselonata itu kalau menurut saya pribadi sangat bagus. Karena apa, saudaraku? Dari namanya udah anti senjata tajam. Selo itu artinya batu. Kalau bahasa Jawa itu selo itu batu, saudaraku. Natah itu ukiran atau anti senjata tajam. Kok bisa ukiran, Gus? Ya itu karena batunya memang berukir dari alamnya seperti itu. Sangat antik. Itulah Allah menciptakan buat manusia itu agar lebih bermanfaat. Barang-barang seperti itu kan memang sudah disediakan sama Allah, diciptakan sama Allah agar manusia itu bisa dimanfaatkan buat sarana hidup lah, atau buat ageman seperti itu, saudaraku. Mungkin buat saudaraku yang awam semoga lebih paham ya, saudaraku. Oke, saudaraku, ini gelangnya yang dipesan sama saudara kita yang dari Malaysia. Semoga yang punya lebih paham. Oke, saudaraku, untuk hari ini mungkin cukup sekian dulu dan terima kasih. Salam rahayu-rahayu buat saudaraku semua. Oke, saudaraku, salam hormat, saya Gus Hedi.